Perdana Menteri Mark Rutte mengakui bahwa pemerintah Belanda selama ini telah memberikan perhatian penuh terhadap pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Presiden Joko Widodo merespon pengakuan resmi Perdana Menteri Belanda Mark Rutte atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Meski demikian, Jokowi akan meminta masukan Menteri Luar Negeri karena dinilai akan berdampak pada banyak hal. Untuk membahasnya, kami sudah tergabung dengan Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia sekaligus pakar hukum internasional. Ada Profesor Hikmahanto Juwana. Sore ini selamat sore. Assalamualaikum, selamat sehat. Prof, apa kabar? Selamat sore, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, langsung saja nih respon Anda soal pengakuan ini. Telatkah atau memang sudah harus dari sejak lama ya diakui? Yang pasti kalau dikatakan telat tidak. Ya, kedua, memang kalau sejak lama mungkin akan sulit karena begini. Dari sisi kita Indonesia, kita menganggap bahwa kemerdekaan kita adalah hasil perjuangan. Karena pada waktu itu Belanda sudah disingkirkan oleh Jepang dan kemudian Jepang menyerah dari sekutu dan ada momen di mana kita Indonesia melakukan perjuangan menyatakan kemerdekaan kita. Tetapi kan kalau dari sisi Belanda mereka mengatakan setelah pasukan sekutu, terutama Inggris masuk, lalu mereka membonceng dan mengatakan bahwa mereka sebagai pemilik dari wilayah yang mereka sebut sebagai Hindia Belanda. Nah, oleh karena itu mereka menganggap bahwa 17 Agustus itu bukan hari kemerdekaan Indonesia. Baru mereka melakukan penyerahan kedaulatan itu pada tanggal 27 Desember 1949 dalam konferensi meja bundar. Ya, nah itu disitulah Belanda mengatakan bahwa saya menyerahkan seolah-olah kita ini mendapatkan pemberian dari Belanda terhadap kemerdekaan. Nah tentu ini kan tidak bisa kita terima selama ini karena kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam preambul Undang-Undang Dasar kita. Nah ini sudah lama sekali kita upayakan. Mungkin saja di Belanda generasinya sudah berubah sehingga mereka menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang sangat sensitif sehingga Perdana Menteri Mark Rutte dia mengatakan bahwa sekarang Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Nah ini konsekuensinya apa? Ada pertama adalah konsekuensi bahwa Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu bukan karena pemberian dari Belanda, tetapi perjuangan. Yang kedua bahwa tindakan yang menurut Belanda adalah tindakan polisionil itu berarti sekarang kita tahu bahwa ini merupakan agresi dari satu negara terhadap negara lain. Karena selama ini terhadap serangan-serangan Belanda yang terjadi pada tahun 1947 sampai sebelum 49 itu kita menganggapnya bahwa ini merupakan agresi dari Belanda. Tapi Belanda menganggapnya bahwa oh tidak, kami melakukan tindakan kepolisian untuk meredam para pemberontak di Indonesia. Nah, yang ketiga, ini ada konsekuensi hukumnya. Karena konsekuensi hukumnya, negara sebagai agresor itu bisa diproses hukum nih para pejabatnya. Ya, seperti Jepang melakukan agresi terhadap Amerika Serikat, Jerman terhadap Eropa, dan seterusnya. Kan mereka ada lembaga peradilannya. Cuman masalahnya, kalau proses hukum ini kita jalankan, pertanyaannya adalah siapa para pejabat itu? Apakah mereka masih hidup? Apakah mereka mampu untuk katakanlah ada di dalam persidangan? Belum lagi ada pihak yang mengatakan bahwa selama kita mendapatkan tanda kutip ya kemerdekaan dari Belanda, itu ada uang yang kita harus bayarkan. Nah, uang itu yang kemudian kita bayarkan sampai Presiden Megawati. Pertanyaannya adalah apakah dengan Belanda mengakui kemerdekaan kita, uang itu tidak seharusnya kita bayarkan, uang itu harus dikembalikan. Dan kemudian juga bagaimana terhadap mereka-mereka yang dituduh melakukan makar pada tahun 45 sampai 47. Karena kalau dari sisi Belanda, mereka dianggap makar, jadi dituduh melakukan tindakan yang berdasarkan KUHP. Tetapi kalau versi Indonesia, karena kita menganggap bahwa kita sudah negara dan pihak Belanda menyerang kita, harusnya hukum humanitar internasional yang berlaku. Tapi begini, untuk yang terakhir ini yang menurut saya
Presiden Mark Rutte akan berkonsultasi dengan Bapak Presiden. Dan saya rasa Bapak Presiden sudah bijak dengan mengatakan kita akan mendapatkan masukan dari Menteri Luar Negeri. Karena apa? Karena yang kita perlu pikirkan juga adalah hubungan Indonesia-Belanda ini sudah sangat baik ya. Dan tentu kita ingin bahwa peristiwa-peristiwa masa lalu kita harus terus ingat, tetapi bukan berarti kita harus melakukan proses hukum kalau misalnya ada masalah-masalah hukum. Tapi bagaimana segala sesuatu dilakukan dalam konteks dua negara yang sudah mempunyai hubungan baik seperti itu. Ya, tapi kalau dari analisa Anda, Prof, kenapa butuh waktu begitu lama bagi Belanda untuk mengakui kemerdekaan ini? Apakah ada pro kontra di Belanda itu sendiri di antara mereka? Dan kira-kira ada angin apa tiba-tiba saja Mark Rutte ini mengakui kemerdekaan Indonesia pada Rabu lalu? Jadi kalau misalnya pro kontra tentu pasti ada. Karena apa? Kalau generasi-generasi lama yang baru katakanlah selesai perang dengan Indonesia pasti nggak mau dikatakan bahwa mereka sebagai agresor. Mereka mengatakan bahwa ini adalah perintah mungkin dari negaranya, dari rajanya atau ratunya. Sehingga mereka tidak mau secara sukarela mengatakan bahwa ini kesalahan mereka. Dan ini perlu beberapa generasi untuk menghilangkan bahwa Belanda melakukan agresi. Ya, sampai kemudian mungkin generasi yang sekarang mereka menganggap sudahlah kita harus terima bahwa memang pendahulu-pendahulu kita memang melakukan agresi terhadap Indonesia, ya, sehingga mereka menerima itu. Tetapi kembali lagi mereka berharap bahwa konsekuensi hukum ikutannya ini bisa dibicarakan antara dua negara. Maka Perdana Menteri Mark Rutte itu menyampaikan bahwa beliau akan berkonsultasi dengan Bapak Presiden. Dan yang kedua, tentu ini pun masih mungkin muncul pro dan kontra. Tapi saya rasa yang kontra itu tidak terlalu banyak. Karena sekarang ini generasi di Belanda tentu sudah berubah banyak gitu ya. Digantikan generasi-generasi muda yang mereka bisa menerima ya kenyataan bahwa mungkin kakek mereka, buyut mereka itu memang melakukan tindakan yang tidak seharusnya masuk ke Indonesia. Meskipun pada masa itu mereka kan masuk ke Indonesia dalam rangka untuk mengangkat peradaban masyarakat di Indonesia, begitu. Mereka menganggapnya sebagai bagian koloni ya dari Belanda, karena setiap negara Eropa juga pasti punya koloninya di mana-mana, termasuk Inggris, termasuk Portugis gitu ya. Karena orang-orang Eropa beredar di berbagai kontinen di dunia ini. Gitu. Prof, saya tertarik tadi statement Anda, Prof, soal ada konsekuensi yang akan kita terima jika kita minta ganti rugi ke Belanda. Jika pun nanti dibawa ke peradilan, dibawa ke Mahkamah Internasional, dan kita pun harus membayar sejumlah dana, begitu ya, uang untuk hal tersebut. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, Prof, yang juga meminta ganti rugi, saya catat informasi saya himpun, Jerman terhadap Namibia berujung permintaan maaf dan ganti rugi. Inggris juga terhadap kejahatan kemanusiaan di Kenya pada 60-an. Tahun 60-an juga berujung permintaan maaf. Ini juga negara yang minta rugi harus mengeluarkan sejumlah uang, begitu ya? Ya, tidak harus dalam bentuk uang sebenarnya. Ambil contoh kita dengan Jepang. Jepang meminta maaf, lalu kemudian juga dia memberikan bukan uang tapi pampasan perang berupa beasiswa untuk para generasi muda pada saat itu ya. Demikian juga ketika kita, walaupun kita menganggap bahwa kita mempertahankan keinginan rakyat Timur Timur sebagian untuk berintegrasi dengan Indonesia, tapi kan sekarang Timur Timur sudah merdeka. Kita pun memberikan kompensasi kepada masyarakat di sana atau negara di sana. Dan tentu berbagai bangunan yang sudah dibangun, jembatan dan lain sebagainya itu kan menjadi milik dari negara Timur Timur, sama seperti kita mendapatkan istana negara itu yang sebelumnya punya Belanda sebenarnya tanpa harus membayar. Tapi yang saya dengar bahwa itu pun harus dibayar oleh pemerintah kita kepada pemerintah Belanda yang sekarang itu yang tadi saya katakan sekarang diminta untuk dikembalikan uang itu. Nah jadi dalam proses seperti ini memang ada negara-negara yang akan memberikan
tanda kutip kompensasi, tapi tidak pada individu-individu. Nah, kalau yang individu-individu yang misalnya diperlakukan secara kejam dan lain sebagainya, itu bisa diberikan secara sukarela, tetapi bisa juga harus melalui proses peradilan. Yang terakhir adalah yang kasus di Rawagede, di mana para korban atau ahli warisnya pergi ke pengadilan negeri di Belanda, lalu kemudian menggugat pemerintah Belanda, yang kemudian mereka menangkan, dan kemudian pemerintah Belanda memberikan kompensasi ganti rugi kepada para korban dan ahli warisnya. Seperti itu. Oh baik, ternyata ada hal-hal yang dilakukan ya sejumlah korban meminta ganti rugi ke Belanda langsung begitu ya Prof. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita ini bergerak cepat merespon pengakuan ini seperti apa? Ya, ini yang Bapak Presiden sampaikan bahwa beliau ingin mendapatkan saran dari Ibu Menlu. Jadi kalau saya dalam posisi Ibu Menlu, tentu ada 3 hal yang kita perlu pertimbangkan. Pertama adalah hubungan baik kita dengan Belanda, ya, bahwa Belanda sudah mengakui ini sudah sangat luar biasa, ya, bahwa mereka akhirnya mau mengakui Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana itu hasil dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal yang kedua adalah sebenarnya masalah hukum ini bisa diselesaikan dengan pembentukan komisi rekonsiliasi. Sama seperti ketika kita dengan Timur Timur, itu ada tim rekonsiliasi yang mencoba untuk melihat peristiwa ini, lalu kemudian juga kalau ada pembayaran kompensasi harus dibayar kompensasi oleh negara dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga yang perlu juga dilihat adalah bagaimana pengakuan ini tidak kemudian memunculkan masalah antar kedua negara, terutama di level rakyatnya. Jadi 3 hal penting ini yang menurut saya harus menjadi masukan dari Ibu Menlu kepada Bapak Presiden, seperti itu. Baik, kami minta dari Anda sebagai closing statement, pemirsa di rumah juga ingin memaknai Belanda akui kemerdekaan Republik Indonesia ini 17 Agustus 1945 seperti apa, Prof? Jadi pertama adalah tentu kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Mark Rutte mewakili pemerintah Belanda, bahwa perjuangan selama ini yang kita berharap bahwa ada pengakuan resmi 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita, itu akhirnya sudah dilakukan. Hal yang kedua, menurut saya sebagai negara yang sudah lama bersahabat, ya, kita tidak perlu memperpanjang masalah ini ke ranah hukum, walaupun saya ini berlatar belakang hukum. Dan yang ketiga, yang penting sekarang ini adalah bagaimana membangun hubungan yang lebih baik, ya, dengan merevisi sejarah. Karena masing-masing negara tentu punya sejarah mereka masing-masing. Kalau kita menganggap bahwa Belanda melakukan agresi, tapi selama ini Belanda mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah mengambil kembali hak mereka yang dirampas oleh Jepang, gitu ya. Dan kemudian mereka menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, ini yang harus direvisi sehingga kita memiliki sejarah yang sama terhadap peristiwa masa lalu. Seperti itu. Baik, terima kasih.